Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam pertemuan keempat kita pada mata kuliah kajian ilmu pengetahuan alam SDMI di semester 1. Nah, jadi ini adalah lanjutan materi kita dari materi tentang morfologi hewan. Nah, hari ini kita akan masuk kepada anatomi hewan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mintakan kepada Kosma untuk berdoa sebelum kita memulai perkuliahan. Silakan Kosma. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Nah, kita sudah membuka perkuliahan kita dengan doa. Semoga proses perkuliahan kita hari ini dapat berjalan lancar dan mahasiswa atau anak dan anda semuanya bisa memahami tentang materi kita hari ini, yaitu tentang anatomi dan fisiologi hewan. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan keempat. Nah, di mana pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi hewan. Sebelum kita masuk kepada anatomi dan fisiologi hewan, nah Ibu ingin bertanya nih, kira-kira mahasiswa Ibu atau ananda-ananda sekalian semuanya yang berada di dalam ruangan ini, ada nggak yang bisa mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan morfologi? Saya, Bu. Jadi morfologi itu adalah bagian terluar dari makhluk hidup. Salah satu contohnya seperti hidung, mulut, tangan, dan juga kepala. Terima kasih. Nah, itu jawaban yang sangat bagus ya. Jadi mahasiswa atau ananda-ananda semuanya masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu adalah penghantar untuk materi kita pada hari ini atau perkuliahan kita pada hari ini tentang anatomi hewan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, sudah ada nggak yang membaca tentang anatomi hewan? Sudah? Sudah. Sebelum kita masuk ke materinya tentang anatomi, tadi Ibu sudah mempertanyakan apa itu anatomi. Nah, Ibu akan memaparkan dulu apa sih sebenarnya indikator atau sub CPMK yang harus kita capai setelah kita mempelajari tentang anatomi dan fisiologi hewan. Adapun tujuan dan indikatornya silakan perhatikan di depan. Kemampuan akhir yang diharapkan atau tujuan akhir yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa atau ananda semuanya wajib mampu membedakan dan mendemonstrasikan bagian anatomi hewan vertebrata. Nah, kemudian yang kedua yaitu ananda harus mampu membedakan sistem pencernaan, pernapasan, pengeluaran, serta mengintegrasikan pada surah dan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan materi tentang anatomi hewan dan fisiologi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan anatomi secara ilmiah, Ibu ingin memberitahu kepada ananda semuanya bahwa anatomi itu terlebih dahulu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran surah apa saja? Silahkan dilihat di depan. Di sini ada dijelaskan di dalam surah As-Sajdah ayat 9 dan ada surah Al-Furqan ayat 2. Itu mengenai jantung. Jadi surah Al-Furqan ini lebih spesifik menjelaskan tentang anatomi. Nah, bisa kalian lihat di sini surahnya, maka dia telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, di sini tafsirnya menjelaskan bahwa jantung itu sudah disusun serapi mungkin, kemudian sudah dibuat dengan fungsi masing-masing. Nah, di sini Ibu ingin ananda-ananda semuanya memperhatikan dan mengamati video yang ada di depan. Your digestive system consists of all the organs involved in breaking down the food you eat, absorbing nutrients and eliminating waste products. When you take a bite of food, your digestive system is activated automatically. In the stomach, the food is broken down into smaller pieces and digestive juices are added. The now liquid food is passed on to the small intestine, where the nutrients are absorbed and digested.
converted. In the large intestine, also called the colon, water and salts are absorbed, causing the waste products to become firmer and turn into stool. The stool is then pushed through the intestine towards the rects for food to pass through your digestive system is called the transit time. The average transit time for females is 2.4 days and 1.9 days for males. When stool fills your rectum, nerve endings register that your bowel wall becomes distended and a signal is sent to your brain telling you that it's time to find a toilet. At the same time, your internal sphincter relaxes by reflex and stool moves down towards the anus. Consciously allow the external sphincter to relax and stool is expelled. In between going to the toilet, both the internal and the external anal sphincter are contracted to keep you continent and to prevent leakage. Nah, sudah diperhatikan videonya? Sudah. Nah, yang sudah mengamati artinya sudah memahami tentang bagaimana sih bentuk proses sistem pencernaan pada makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu ingin meminta mahasiswa untuk duduk di kelompok masing-masing sesuai dengan pembagian kelompoknya. Kita akan berdiskusi mengenai sistem pencernaan yang terjadi pada hewan vertebrata. Silakan. Bagaimana kelompok satu sudah bisa? Sudah berdiskusi, sudah dapat masalahnya. Nah, ini kan kemudian kelompok tiga apakah sudah membahas, sudah menemukan masalahnya? Kata? Oke, ini kelompok tiga sudah membahas tentang apa? Burung. Tentang burung. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Mungkin kita mulai dari kelompok ikan dulu. Nah, silakan kelompok ikan presentasikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan tentang organ pencernaan pada ikan. Jadi salah satunya itu ada mulut. Nah, mulut ini adalah organ pertama yang berhubungan langsung dengan makanan. Nah, yaitu adalah mulut. Antara mulut bagian belakang dan insang bagian belakang juga. Pada sisi kiri, tapis insang dan bagian belakang dan pilorik dengan bentuk yang bermacam-macam pula. Antara lain bentuk tabung, lengkung, kantung, huruf U, huruf V. Nah, beberapa jenis ikan memiliki klupea, bandeng dan belanak mempunyai lambung yang dindingnya mengalami penebalan. Kemudian pilorik tadi dan rektum seperti halnya pada kerongkongan dan juga lambungnya segmen rektum. Rektum ini adalah terletak di bagian sirip vertal dan tepat di depan sirip anal. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi teman kalian, hasil dari yang mereka diskusikan tentang hewan vertebrata yaitu pada ikan. Nah, kira-kira ada nggak yang mau bertanya nih kepada teman kelompoknya yang sudah mempresentasikan tentang ikan? Oke, dipersilakan bagi yang mau bertanya, silakan langsung ke kelompok yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok ular yang bertanya kepada kelompok ikan. Pertanyaannya adalah bagaimana adaptasi khusus dalam sistem pencernaan ikan yang memungkinkannya untuk mencerna berbagai jenis makanan, termasuk plankton, ikan kecil dan bahkan detritus laut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok ikan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4, kepada saudara Habib. Saya telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Izin menjawab sebelumnya. Baiklah, ikan itu memiliki berbagai adaptasi
adaptasi pencernaan yang beragam, seperti ikan satu dan ikan satunya lagi itu memiliki pencernaan yang berbeda. Seperti keberagaman pada gigi. Jika ikan predator itu memiliki gigi-gigi yang sangat tajam, sedangkan ikan yang seperti pemakan plankton atau hewan-hewan lainnya itu lebih besar, lebih elastis, lebih mengembang daripada ikan-ikan lainnya atau ikan-ikan yang predator mungkin tidak ada memiliki yang berisi minyak tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi jawaban dari pemakala atau yang mempresentasikan tentang ikan. Bagaimana yang bertanya? Kira-kira sudah puas dengan jawabannya atau ingin menyanggah kembali? Sudah puas. Oke, terima kasih. Oke, nah silakan untuk kita mempelajari atau lebih memperdalam pengetahuan kita tentang sistem pencernaan pada hewan-hewan vertebrata. Nah, Ibu di depan ini ada virtual laboratory. Nah, virtual laboratory ini akan mengajarkan kalian atau akan memberikan kalian gambaran bagaimana cara kita untuk melakukan suatu pembedahan hewan, baik itu ikan, tikus, kemudian ular, kemudian burung, apalagi cicak dan lain-lainnya. Nah, itu kalian bisa perhatikan di sini. Nah, di sini nanti akan mengajarkan kalian atau akan menunjukkan kepada kalian bagaimana proses pembedahan. Kemudian kita bisa melihat apa saja sih organ-organ dalam atau organ-organ sistem pencernaan yang terdapat pada hewan-hewan vertebrata. Nah, silakan perhatikan ya. Nanti Ananda semuanya boleh mencoba pada laptop masing-masing. Nah, perhatikan dulu, Ibu contohkan salah satu virtual laboratorinya, yaitu tentang ikan. Nah, pada ikan di sini Ibu ada menyediakan teorinya, teori yang berkaitan dengan ikan ataupun sistem pencernaan ikan. Kemudian ada alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, inilah alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk suatu pembedahan atau ketika kita ingin membedah suatu hewan supaya kita bisa melihat anatomi hewan vertebrata khususnya pada sistem pencernaan. Nah, pada saat akan kita lakukan suatu pembedahan. Kemudian kita balik ke menu aktivitas. Nah, aktivitas di sini, nah ini terlihat di dalam labor ya. Kemudian ada ikannya. Nah, cara kerjanya itu Anda silakan baca cara kerja yang ada di sebelah kiri. Nah, di situ ada yang pertama, ikan dibedah dimulai dari bagian perut atau dorsal dengan menggunakan pisau bedah. Lakukan dengan hati-hati. Nah, caranya ambil salah satu pisau, klik dan jadi ini di drag aja ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, jadi ini gambarannya ketika kita melakukan suatu pembedahan yang sebenarnya. Nah, ya, jadi ini persiapan juga untuk kita minggu depan melakukan pembedahan hewan. Jadi kita belajar dulu di virtual laboratory, kemudian minggu depan baru kita akan melaksanakan praktikum pembedahan yang sebenarnya. Nah, di sini bisa kalian angkat ini bagian-bagian apa saja sih yang termasuk di dalam sistem pencernaan. Nah, mungkin ada hati. Nah, ini silakan kalian angkat. Ada. Nah, ini di bagian ini, kemudian lambung. Ini organ dalam yang termasuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, silakan dibuka aktivitasnya yang tentang burung ini ya. Nah, tadi kalian sudah membuka semua tentang virtual laboratorinya ya? Sudah. Nah, gimana kira-kira kalau kita menghadapi pembedahan secara langsung sudah bisa? Bisa. Oke, nah jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Kemudian kita juga sudah melakukan sebuah praktikum virtual sebelum kita ke praktikum yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin mahasiswa-mahasiswa Ibu memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Baiklah, kesimpulan materi hari ini yaitu sistem pencernaan pada hewan vertebrata adalah sistem pencernaan pada hewan vertebrata itu memiliki kesamaan yang signifikan mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar dan sampai ke anus. Sekian kesimpulan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi dulu. Nah, silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di depan, contohnya ada di depan, tapi nanti filenya akan Ibu bagikan dan kalian harus mengisi dan mengumpulkan minggu depan. Oke, setuju ya? Setuju. Soalnya itu ada 10 soal yang terkait dengan sistem Pencernaan. Nah, jadi silakan Ananda semuanya dikerjakan soal-soalnya, kemudian minggu depan diantar ke Ibu, minggu depan Ibu tagih hasil dari evaluasinya.
Terima kasih. Kemudian Ibu sampaikan untuk minggu depan silahkan pelajari tentang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Ya, jadi kita akan masuk pertemuan 5 itu pada anatomi dan fisiologi pada tumbuhan. Oke, sudah paham ya? Paham. Nah, demikian pertemuan 4 kita pada hari ini yang membahas tentang anatomi dan fisiologi hewan. Nah, Ibu harapkan semoga materi kita pada hari ini ataupun apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk ananda-ananda semuanya di kemudian hari. Nah, semoga juga bisa bermanfaat pada saat ananda-ananda semuanya sudah berada di lingkungan sekolah untuk mengajarkan IPA khususnya pada anak-anak usia sekolah dasar. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.